Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Senang rasanya kembali kita boleh bertemu dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Kita akan dengarkan kebenaran firman Allah. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kami percaya ada terkandung maksud-maksud Tuhan untuk kehidupan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memberikan kami kemampuan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, bekerja di hati kami, mendatangkan perubahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-46 dan saya berikan tema bagi kita saat ini adalah pesan penting di situasi genting. Kita akan lihat Mazmur 46 ini, jika kita memperhatikan isi dari Mazmur 46 ini, maka Mazmur ini akan mendorong kita untuk berharap, untuk percaya kepada Allah di saat-saat terburuk dalam kehidupan kita. Mazmur ini mengajari kita untuk memberi kemuliaan kepadanya atas apa yang telah dan akan diperbuat oleh Dia. Jadi kita boleh mengerti ini Mazmur yang ditulis di tengah situasi-situasi yang sukar, di tengah situasi-situasi yang sulit untuk mendorong setiap orang-orang percaya tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan satu kalimat, satu kata yang ada di Mazmur 46 ini di ayatnya yang pertama saya bacakan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tertarik dengan kata alamot. Ini mungkin kata yang tidak begitu sering kita dengar, atau mungkin ketika kita membaca ini tidak begitu kita perhatikan, satu kata yang asing bagi kita. Tetapi kata alamot ini memiliki satu pengertian, ini adalah suara wanita yang tinggi, suara wanita yang tinggi ya. Jadi soprano voice. Kalau saudara-saudara yang mengerti sedikit tentang musikalitas atau suara, saudara tahu ada suara tinggi dari wanita itu disebut suara sopran. Nah, jadi Mazmur 46 ini adalah satu pujian yang dinyanyikan tetapi dengan nada yang tinggi. Kalau kita lihat dalam keseluruhan Mazmur-Mazmur yang ada, maka ini yang menjadi pembedanya. Karena Mazmur 46 ini memberikan satu penekanan nada yang berbeda. Pesannya tentu juga adalah satu pesan yang penting, satu pesan yang tajam, satu pesan yang harus diingat baik oleh setiap orang-orang yang mendengar atau sedang menyanyikannya. Karena itu saya dari kata ini saya tahu bahwa di Mazmur 46 ini ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan oleh pemazmur yang harus ditangkap oleh umat di tengah situasi yang genting. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang saya dapatkan dari Mazmur 46 ini terkait pesan-pesan penting di tengah situasi-situasi genting dalam kehidupan kita. Yang pertama dapat kita lihat di ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan Allah adalah tempat perlindungan ya. Mazmur 46 ayat 2 berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti membutuhkan yang namanya rasa aman. Untuk mendapatkan rasa aman, orang-orang yang memiliki uang dia biasanya memiliki pengawal-pengawal pribadi, bodyguard pribadi, mengawal dia pergi kemana-mana, pergi ke pusat perbelanjaan atau pergi ke tempat-tempat lain, dia selalu dikawal oleh orang-orang yang memang dia bayar secara khusus untuk memberikan rasa aman kepada dia. Nah, ada juga yang mendefinisikan rasa aman ini dari apa yang dia miliki. Contohnya, berapa banyak saldo tabungan yang dia miliki di bank, apa yang dia punya, investasi apa yang dia miliki, itu memberikan rasa aman bagi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa rasa aman sesungguhnya hanya datang dari Tuhan. Sebab Tuhan itulah tempat perlindungan kita. Tidak salah kalau kita memiliki fasilitas-fasilitas dalam hidup ini, tetapi kita boleh mengingat bahwa Tuhan adalah penjamin dalam kehidupan kita. Dialah sumber perlindungan. Tanpa Tuhan apapun yang kita miliki itu tidak ada artinya. Nah, karena itu kita harus ingat baik
Kalau Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, maka di situasi segenting apapun kita akan memiliki rasa aman. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari-hari ini. Tetapi mari bersandar lebih lagi kepada Tuhan. Sebab darinya datang perlindungan. Darinya datang rasa aman yang sejati. Mungkin ada situasi-situasi yang nampaknya mengancam kehidupan saudara. Atau mengancam kehidupan rumah tangga keluarga saudara. Atau mungkin kehidupan anak-anak saudara. Mari datang kepada Tuhan. Bawa doa saudara di hadapannya, berseru dengan nyaring kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan perlindungan kepada saudara. Kalau kita perhatikan di dalam doanya dari Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15, di sana Tuhan Yesus berdoa seperti ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus berdoa kepada Bapa agar Bapa menjaga, melindungi setiap murid-muridnya, orang-orang percaya. Dia katakan memang kita harus ada di dalam dunia yang jahat ini, dunia yang penuh dengan masalah, dunia yang penuh dengan ancaman, boleh dikatakan demikian untuk kehidupan kita. Tetapi Tuhan berdoa kepada Bapa untuk tetap melindungi setiap orang-orang percaya. Nah, biarlah ini menjadi keyakinan kita, karena kita punya Allah yang begitu peduli akan hidup kita. Dia tempat perlindungan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain Tuhan itu memberikan rasa aman, masih di ayatnya yang kedua, di sana dikatakan begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi yang kedua, Allah itu adalah kekuatan kita. Nah, tidak jarang Bapak Ibu Saudara kita merasa tidak kuat dalam menghadapi berbagai masalah. Ini menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Karena itu kita perlu kekuatan di luar diri kita. Kita perlu Tuhan untuk memberikan kita kekuatan yang memampukan kita untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal diperhadapkan dengan hidup kita hari-hari ini. Tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari masalah dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana dia bisa kuat, bagaimana dia mampu untuk bertahan dan bahkan melalui masalah-masalah yang dia hadapi dalam kehidupannya. Kuncinya adalah seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Nah, tentu kalau kita mau cari kekuatan dari sumber-sumber yang lain, semua terbatas. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kekuatan kita itu datang dari Tuhan. Tuhan yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Dia yang akan memampukan kita untuk melewati situasi tergenting dalam kehidupan kita. Ada banyak contoh di dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita bagaimana orang-orang percaya dapat melewati masalah-masalah hidup mereka karena ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Mereka dipenjara tetapi mereka tetap bertahan. Mereka dianiaya, dipersekusi. Mereka hidup dengan begitu tertekan. Mereka ada dalam situasi yang serba kekurangan, tetapi mereka tetap bisa bertahan karena mereka punya kekuatan yang tidak berasal dari diri mereka sendiri. Mereka punya kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita punya pergumulan, kita tidak salah tentunya berupaya dengan apa yang kita miliki untuk menyelesaikannya. Tetapi ketika kita sadari semua yang kita punya itu terbatas, mari kita datang kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Atau mungkin ada dari kita yang sudah berkata, saya sudah tidak sanggup lagi. Situasi yang saya alami hari-hari ini begitu sukar, begitu sulit. Saya merasa saya tidak berdaya, saya merasa saya tidak mampu lagi. Mari datang kepada Tuhan. Dia akan berikan saudara kekuatan, Dia akan berikan saudara kemampuan untuk melewati setiap tantangan dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Yesaya 40 ayat yang ke-31, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi kekuatan dari Tuhan itu akan kita dapatkan ketika kita intim dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan di sini bermaksud kita semakin erat dengan Tuhan hari demi hari. Sehingga semakin banyak, semakin besar tantangan yang datang, maka semakin besar pula kekuatan yang ada di dalam kita. Itu hal yang kedua. Pesan penting yang ketiga dari Mazmur 46 ini, masih di ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Dia adalah tempat perlindungan, Dia adalah kekuatan, dan Dia juga adalah Allah yang bertindak untuk menolong kita. Dia tidak hanya memberikan kita rasa aman, Dia tidak hanya memberikan kita kekuatan untuk mampu bertahan, tetapi Dia juga adalah Allah yang akan menolong saudara dan saya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, di sana Yesus katakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia terus ada menyertai kita. Bahkan Dia berikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya untuk memberikan kita tuntunan, bagaimana kita mengambil keputusan dan lain sebagainya. Berikan kita kekuatan, bahkan Dia membuka jalan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia adalah sumber pertolongan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, terus berharap, terus percaya. Jangan iman kita menjadi padam, jangan kepercayaan kita menjadi goyah. Mari kita teguhkan iman kita di hadapan Tuhan, karena kita tahu bahwa pertolongan kita itu datang dari Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan pasti menolong saudara. Karena itu saudara, mari tetap datang kepada Tuhan. Hari-hari yang sulit ini, situasi-situasi yang genting saat ini, mari ingat 3 kebenaran saat ini. Pesan penting di situasi yang genting ini, Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Tuhan itu adalah kekuatan kita, dan Tuhan itu adalah pertolongan kita. Kiranya saudara menjadi kuat di dalam Tuhan, saudara terus memiliki pengharapan dan akan melihat bagaimana situasi yang sukar diubahkan Tuhan menjadi kesaksian yang akan memberkati banyak orang. Puji nama Tuhan, ini yang bisa saya bagikan bagi saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa di situasi yang sulit, situasi yang genting dalam kehidupan kami, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Biar iman kami boleh tetap kuat, sebab Engkau Tuhan tempat perlindungan kami, sebab Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami, sebab Engkau Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami. Tuhan, hamba berdoa kalau ada yang menyaksikan saat teduh ini dan sedang ada dalam kelemahan, Tuhan berikan mereka kekuatan. Kalau ada yang sedang bergumul dengan kesehatan sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada yang bergumul untuk rumah tangga mereka, untuk usaha mereka, Tuhan Engkau juga yang menolong. Dan kami percaya ya Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu ya dan amin. Tuhan yang akan menggenapinya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.